maka boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk jam kuliah. Kita masih membahas mata kuliah tentang fana bagi penduduk ruhani. Bagi teman-teman yang baru gabung, penduduk rohani adalah orang-orang yang sudah meninggalkan kehidupan dunia sehari-hari dan hidup berkoloni di tanah Islam dan hidup sehari-hari 24 jam ibadah, karena muamalahnya juga termasuk ibadah total. Tidak ada pemikiran untuk mencari duniawi kecuali secukupnya. Itulah sekedar memahami sederhananya penduduk rohani. Kemarin sudah disampaikan apa itu definisi fana dan sebagainya, ya. Yang intinya fana itu melepaskan ego, menyingkirkan ego, menjadi hanya semua untuk, karena, dan melihat Allah. Jadi apapun cerita kita, jika kita sudah benar-benar bisa masuk kepada tahap fana, maka tidak ada lagi rasa cemburu, tidak ada lagi rasa marah, tidak ada lagi rasa kesal, tidak ada lagi rasa apapun, apalagi memfitnah, menggunjing dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah fana. Saya tidak peduli dengan hal itu. Kenapa? Karena saya hanya ingin dikatakan Allah saja. Silahkan orang memfitnah saya tidak akan marah apa-apa. Silahkan, semua intinya sudah fana. Egonya sudah hilang. Tapi ego negatif. Ketika dunia perjuangan, muncul egonya, tapi ego positif, jihad, siap, tidak ada kata menolak, berjuang, siap, bermuamalah untuk kepentingan umat, siap. Tapi ketika hal negatif, mohon maaf, saya sudah tidak ingin lagi bicara tentang hal-hal lain yang negatif. Itulah disebut dengan fana bagi penduduk Tuhan. Ya, baik, kurang lebih demikian yang kemarin kita bahas. Berikutnya kita akan menyampaikan dalil Quran, ya, tentang fana. Rekan sekalian, fana bagi penduduk rohani tersirat di dalam banyak ayat Quran. Yang pertama dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad atau berjuang untuk mencari ridho. Nah, ini mencari ridho kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi berjuang untuk mencari ridho. Betul ya? Kita kemarin, mata kuliah kemarin sudah menjelaskan ridho penduduk rohani. Maka kalau teman-teman kita semua, ya kita ya, termasuk saya, sudah betul-betul berjuang untuk mencari ridho, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan bagi kita, jalan-jalannya Allah. Nah, mencari ridho inilah yang sering kita agak berat. Kita kadang-kadang masih suka tidak ikhlas tanpa disadari. Kita kadang-kadang masih menuntut sesuatu dan sebagainya. Pokoknya kadang-kadang masih terselip. Dan itu menurut saya masih sangat wajar saja. Kita sedang belajar ini. Saya memahami teman-teman di sini, termasuk saya sendiri, masih belum sempurna. Kita sedang belajar, menatap, melangkah
untuk menjadi ridho, mencari ridho Allah. Dan ternyata tidak mudah mencari ridho Allah ya. Kemarin berat kan? Dari mulai mata kuliah apapun yang kemarin ternyata berat sekali. Kalau teman-teman tidak betul-betul menghayati arti penduduk rohani, hampir mustahil kita bisa melaksanakan. Tapi setelah kita paham, maka terbuka peluang bagi kita dengan sungguh-sungguh ya. Baik. Kemudian yang berikutnya penjelasannya. Banyak ulama memaknai jihad di sini adalah sebagai jihad an-nafs, perang melawan diri sendiri. Nah ini yang paling berat. Jihad yang paling berat melawan diri sendiri, ini yang susah nih. Hasil akhirnya adalah fana, lenyapnya kehendak nafsu. Sekali lagi nafsu negatif, ya bukan nafsu positif. Maksud nanti positif harus dipelihara, harus ada muncul. Jangan sampai lenyap semua. Kalau lenyap semua ya nggak mau ngapain. Jihad. Aduh, saya nanti aja deh. Mendingan di sini aja deh. Di sini aja deh. Nah, yang disebut karena nafsu negatif. Oke. Ini. Jadi memang wajar ini dijadikan satu landasan untuk menjadi fana ya, di dalam konteks landasan. Karena fana itu sama dengan melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Dan ketika kita peroleh, maka akan masuk kepada posisi fana. Tapi ini berat. Saya pun masih ya, jujur aja belum 100% bisa menghilangkan ya melawan nafsu sendiri. Masih kadang-kadang masih suka lupa ya. Suka ingat, Masya Allah. Makanya di penduduk Bukit Lebah diajarkan sebelum tidur kita istighfar, setelah bangun kita istighfar, terus diingatkan. Makanya saya minta kepada teman-teman yang azan tahajud selalu tolong ingatkan ya untuk istighfar. Bangun istighfar, langsung ingat kepada Allah. Jangan ingat ke handphone. Ini rata-rata kalau saya lihat nih tidur dengan siapapun nih, saya kan tidur sering ya dengan para aktivis dakwah. Saya perhatikan gitu ya, ketika bangun apa yang diingat? Dilihat. Nah, penduduk rohani istighfar dulu, kemudian silakan membaca yang lain ya, dan mengagungkan Allah. Bahkan kalau bisa saat bangun bismillah. Hidup kita mulai dari Allah, terakhir dengan Allah, dan selalu dimulai dengan kalimat bismillah. Jelas ya? Baik. Kemudian Al-Alaq ayat 14-15 ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri mengingat nama Tuhannya lalu ia sholat. Sucikan diri dimaksud adalah sebagai proses fana. Jadi beberapa ulama menafsirkan membersihkan resume ya. Saya kan ini karena kita ini program padat maka tidak detail. Karena kalau kita uraikan tafsir ulama panjang lebar ini. Tapi ini saya resume dari beberapa pendapat ulama ya. Jadi di dalam surah tadi sucikan diri dimaksud adalah sebagai proses fana, membersihkan nafs dari sifat duniawi sehingga hanya Allah yang tersisa dalam hati. Nah itu dia. Alhamdulillah kita sudah diajarkan di sini. Berangkatlah, bertebaranlah kita semua mencari ridho Allah murni. Di sini murni ridhonya, teman-teman di rumah yang nonton live. Disinilah memperoleh ridho hanya Allah murni. Kenapa? Seluruh muamalah kita tidak ada dikompensasi dengan uang. Semuanya dipersembahkan oleh kepada Allah. Karena muamalahnya untuk kita bersama, kehidupan kita ikhlas, tidak ada perhitungan jam berapa kita bangun, sedang ngapain pun kita berangkat. Ada tamu hujan-hujanan kita berangkat jemput. Itu semua karena ridho Allah. Coba kalau karena dunia, wah ini sudah jam pulang, ala dalam burung Pak, begitu ya.
ada lembur Pak, malam-malam gini keluar hujan, lembur termasuk lembur dan sebagainya. Karena itu kan dunia, tapi di sini tidak, Masya Allah ya. Yang semakin rajin membantu barang-barang, ada tamu, muru apa, semuanya diturunin sama kita, ikhlas. Semua ikhlas, tidak ada satupun. Inilah makanya wajar di dalam banyak mimpi penduduk Purwahani saat ini sudah bercahaya. Hanya 1-2 yang belum. Itu pun yang bercahaya sedang proses penyempurnaan. Makanya wajar. Dan saya, teman-teman bertahan saja di sini. Lalu pelan-pelan memperbaiki diri. Saya sudah sangat bahagia. Makanya ketika saya membacakan tafsir mimpinya Mas Soeharto, saya tidak tahan juga. Membaca kalimat di sini sudah hampir bercahaya semua penduduk. Terlihat semua ya. Itu bagi saya, alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Artinya tidak sia-sia perjuangan kita ya, menuju pensucian jiwa. Karena dalam Mubasyirah akan muncul cahaya, bukti bahwa kita sedang menuju proses pensucian jiwa. Maka Allah tunjukkan dalam Mubasyirah, kita semua percaya, walaupun baru kakinya, baru tangannya, baru mukanya, mungkin baru rambutnya, baru 2 helai rambut, tidak apa-apa, tapi itu menuju proses. Rekan sekalian, jelas ya. Jadi itu makna ya. Kemudian surat Al-Muzamil ayat 8. Dan ingatlah nama Tuhanmu serta bertabatul memutuskan diri sepenuhnya kepadanya. Maknanya apa? Tabatul adalah sikap, ujlah batin, memutuskan diri dari selain Allah. Pokoknya kalau suami sedikit saja bermasalah, saya akan tegur. Pokoknya saya tidak ingin apapun, mengikuti siapapun kecuali Allah. Bahwa kita di sini adalah sebagai kepanjang tanganan Allah semua. Ya. Inilah awal makom fana, tidak tersisa apapun di hati kecuali Allah. Nah kalau begini, sudah insya Allah nanti beberapa saat ke depan kita akan paham ternyata yang disebut dengan kelompok orang-orang yang disebut pembantu Al-Mahdi itu Ashabul Kahfi itu ternyata orang-orang yang sudah bersih jiwanya, tidak tersisa kecuali hanya Allah. Kita di sini belum, masih kadang-kadang satu sama lain bertengkar, masih kadang-kadang salah paham, masih sedang duga-menduga, masih ada sisa-sisa itu. Tapi entah kenapa saya punya keyakinan, makanya saya disuruh sabar. Saya diingatkan beberapa mimpi, sabar ya, dari mimpi orang lain. Dan tapi di satu sisi saya harus tegas juga. Sabar tapi harus tegas. Kenapa? Karena untuk memperbaiki tidak bisa sekedar sabar saja. Ya kalau sabar nggak ada kemajuan, tapi harus tegas. Baik. Bahwa dengan ketegasan itu ada gesekan, ada salah paham, ya saya kira lupa. Selama masih wajar. Tapi yang penting niatnya semua karena kebaikan. Nah ini, saya melihat kalau seseorang katakanlah terjadi ya kesalahpahaman dan sebagainya, tapi semuanya masih ada inti sari dari semua ini nilai kebaikan, kita masih intinya masih memaklumi. Dan yang penting kita ingatkan, saya akan ingatkan teman-teman yang keliru, saya ingatkan ya, karena proses belajar semua dalam proses belajar, termasuk saya sendiri. Saya tidak pernah mencontoh, tidak pernah berguru kepada ulama-ulama besar tertentu. Saya belajar kepada semua, saya membaca semua, walaupun tentu saya bukan penghafal untuk dihafal, karena saya tidak ingin jadi ustaz, saya tidak ingin menjadi penceramah ya.
Rekan sekalian, lalu di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Coba lihat. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Cinta sejati kepada Allah adalah melenyapkan cinta kepada selainnya. Intinya mana? Bagi ahli ujian. Ini kita ini semua sebetulnya sudah menuju itu. Karena yang bisa sampai benar-benar 100% bulat itu hanya orang ujian. Hanya orang ujian. Sulit. Saya mencoba mengotak-atik ya. Mungkin gak sih yang tidak ujian bisa begitu besar menyempurnakan cinta kepada Allah ya. Teman-teman paham sampai sini? Baik. Kita teruskan surat Al-Fajr ayat 23-30. Rekan sekalian, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, ini dia. Kita kembali kepada ridho. Kita ridho kepada Allah dan diridhoi. Kita ridho kepada makhluk dan diridhoi. Mas, saudara, ridho enggak? Saya suruh-suruh untuk kepentingan kita tanpa saya upah. Ridho ridho. Ya, Mas Ugi ridho enggak? Ridho, semua ridho di sini. Tidak ada yang ridho mulu. Ya, enggak ada. Semuanya ridho. Makanya yang punya kesempatan cinta murni kepada Allah itu kesempatan sekarang ini saat di zaman kita betul hanya orang yang sudah ujian, yang masih berkecimpung di dunia itu agak sulit. Bukan berarti saya banyak hambatan dari sistem. Teman-teman tahu kenapa sulit? Karena sistemnya sulit. Ya. Kecuali nanti dibangun sistem kenegaraan dan masyarakat sistem Islam. Nah, itu baru mungkin. Makanya kita harus membangun Islam seperti zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat. Itu barulah ridho Allah 100% kepada kita. Apa ya? Itu dia susah kita. Saya alhamdulillah punya pengalaman lengkap. Alhamdulillah Allah berikan pengalaman lengkap. Hidup dari kecil sudah bisa dengan orang tua. Wah, pokoknya semua lengkap alhamdulillah ya. Disitulah saya beristihad untuk mencari kesimpulan di semua hidup ini. Ternyata betul. Sekuat apapun iman kita ketika kita ada di tengah masyarakat yang beriman, susah melawan. Oke, baik. Ini artinya apa? Nafsu mutmainah adalah puncak nafs yang lebih fana dari kehendak sendiri, hanya ridho atas qadar Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, rekan sekalian. Baik. Yang berikutnya, iman itu berat, ujiannya berat, ya. Maka Nabi wajar mengatakan kalau kalian ingin menyelamatkan agamamu, ujilah. Berarti Nabi sudah tahu sulit selamat agama kalau tidak ujilah. Maka dibuatlah tim khusus untuk memulai membangun Islam. Siapa tim khusus itu? Nabi mengatakan mereka adalah Ashabul Kahfi yang muncul lagi mendampingi malam. Betul. Maka orang-orang yang ujlah inilah yang menjadi contoh orang yang harus beriman sesungguhnya. Maka teman-teman, sekali lagi kalau memahami intisari ini, ayolah semangat lebih baik lagi,
bersyukurlah kepada Allah, kita sudah ditunjuk dengan berbagai bahwa pengorbanan semua. Yang di sini semua kan penuh dengan pengorbanan yang luar biasa, dahsyatnya. Dahsyat pengorbanannya. Hampir semua ini, walaupun tingkatan beda-beda macam-macam, tapi semua ada pengorbanan yang tidak mudah. Surat Al-A'raf, ya, sebutlah nama Tuhanmu dengan hatimu, dengan merendahkan diri, rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Mengeraskan suara itu macam-macam tafsirnya ulama, baik itu dengan sombong ria atau ingin orang lain mendengar, tahu dan sebagainya. Ada juga volume, artinya kita teruskan. Itu saya kira cukup banyak sekali ayat. Demikian juga hadis-hadis ayat Quran cukup lah ya. Kesimpulan khusus untuk penduduk rohani, panah itu bukanlah sekedar hapusnya nafsu fisik, mengurangi syahwat dunia maksudnya ya, tetapi musnahnya kesadaran ego, musnah total. Ego negatif, saya lagi jangan saya ingatkan semua bukan ego negatif. Dan keterikatan batin negatif, saya kurang nulis ya, negatif. Jadi ego dan keterikatan batin negatif, sehingga hati hanya menyaksikan Allah. Kalau kita sudah kesini, indah sekali, indah sekali. Contoh rekan saya, kita tidak ingin rakus sendiri, ingat yang lain. Nah itu contoh bagaimana kita sudah menghapuskan fisik nafsu. Saya belum menyak, terus saja. Yang lain nggak kebagian. Nah, penduduk Bukit Lebah tidak lagi demikian. Walaupun hanya sedikit, tapi konsepnya semua harus sebagian. Walaupun akhirnya semua sedikit-sedikit, tapi ada keinginan untuk berbagi. Kalau sudah ini tercapai, berarti Anda sudah bisa menghilangkan, menghapus bukan keterikatan batin negatif dan juga demikian itu. Ya. Nah itu rekan sekalian. Ya, jadi banyak hal. Mohon maaf, kita memang harus mulai belajar visi ke depan. Nanti ada mata kuliah visi ke depan. Contoh, ini contoh ya. Ini bukan ingin sekali lagi nih, yang baik saya akan sampaikan untuk kita sama-sama melihat ya. Berjalan. Rekan, sebagai contoh, ketika saya ke sini, saya tidak berpikir untuk membuat saum dulu. Bahkan teman-teman tahu nggak? Saya di sini membuat saum setelah 3 tahun di sini. 3 tahun saya pernah bikin saum. Itu pun baru 1. Kenapa? Karena saya punya visi ke depan. Bagaimana dengan cadangan uang yang tersisa, kita harus sampai kepada tujuan. Ibaratnya belajar dari orang Cina. Saya kebetulan, teman sekalian, saya ditakdirkan oleh Allah mayoritas dulu jadi orang profesional, kerja di perusahaan-perusahaan Cina. Cina itu istilahnya, ya, belum kan terkenal. Mereka kalau belum kaya, tidak akan makan nasi. Mereka makan bubur, bahasa istilah zaman dulu. Gitu. Beda dengan kita. Baru dapat proyek, baru DP, udah beli mobil mewah, gaya duluan ya. Nah,
Makanya kenapa Cina itu berhasil? Kenapa secara personal Cina itu di mana-mana lebih berjaya dari kita? Secara negara, menguasai dunia sekarang Cina. Karena mereka benar-benar sesungguhnya menerapkan. Nah ini dia yang saya katakan dulu ya. Ingat, saya pernah keliling Eropa, alhamdulillah ya. Dan itu karena dakwah, mayoritas, tapi juga karena perusahaan. Saya alhamdulillah dulu terpilih jadi manajer teladan ya, di jalan-jalan ke Eropa. Nah, rekan sekalian, yang anehnya, kok situasi Islami banyak ada di sana? Kok di negara saya sendiri, Indonesia, banyak yang lebih banyak tidak Islami? Itu yang bikin saya aneh. Dan ternyata terbitlah buku, ada Islam di negara kafir atau apa saya lupa. Saya punya beli bukunya, Masya Allah benar. Apa yang saya rasakan benar dengan rasakan penulis buku ini. Bayangkan, di sana tuh, di Sumansur, di Sumansur, ya, itu ketinggalan dompet di kamar mandi, di tempat buang air kecil ya. Dompetnya padahal terbuka. Sudah naik tren, di sana kan ada kereta api yang di tengah aspal Selamian ya, yang panjangnya cuma sampai situ lah. Di Eropa kan itu rata-rata. Udah 2 jam, dompet saya. Oh betul, saya ketinggalan di kamar kecil. Saya bilang bismillah, kembali. Nggak mungkin kembali. Kembali dari merahnya ya. Saya di Sumatera. Nah, soalnya masih ada. Padahal jelma. Jelma. Orang-orang masih jelma. Yang berikutnya apa coba? Budaya antri. Masya Allah. Di sana tuh nggak perlu kayak antri. Malu sendiri orangnya. Yang berikutnya apa? Budaya menyapa. Saya kan pernah di beberapa negara itu di apartemen ya, sewa apartemen. Seminggu lah sewa apartemen ya. Itu setiap ketemu orang bule, good morning. Awal good morning. Loh, saya menyapa semua. Kita di sini buru-buru. Coba kalau mereka rubah, Assalamualaikum. Budayanya begitu. Padahal nggak kenal, berpas-papasan misalnya saya naik tangga apartemennya, ketemu 6 orang bule ya, orang pelukis. Good morning, sir. Good morning. Malu saya duluan disapa, sir. Good morning, jadi kita. Kok di budaya Islam bisa harusnya? Bukan morning, Assalamualaikum. Kita ini enggak kan? Aduh, banyak salah. Nah, kita ingin nanti ada mata kuliah masuk kepada visi Islam, ya, menghilangkan ego kita. Saya punya sisa uang segini, saya udah bangun saum nanti adalah yang penting tercapai target-target di sini. Mungkin kalau nggak dihubungin saumnya, belum tentu juga saya punya saum. Nah, terpaksa. Jadi rekan sekalian, mari semua kalau berpikir seperti itu, selesai Islam. Kita bertiga nih, Mas Dedi, Mas Wanda. Entah kenapa saya selalu berucap, ya, artinya ternyata bisa. Cukup 7 pemuda yang luar biasa, pemikirannya bisa mengguncang dunia. Walaupun itu hanya istilah. Dan ternyata diberikan oleh hadis berapa? Kitab Allah akan mengumpulkan 70 orang pilihan Allah yang tinggal di gunung, di gua, dan menjauh dari kota. Mereka akan kumpul dari barat, dari timur, dan macam-macam. Insya Allah dan semoga itu adalah kita. Ya, amin. Jelas
tantangan bagi orang yang panapa. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Tadi sudah jelas kan? Promosi dari Allah nih panah. Tantangannya apa? Ya. Hati-hati teman-teman. Saya juga kadang-kadang takut juga nih. Makanya saya selalu istighfar, ya Allah. Mohon apa yang saya ucapkan jangan keluar dari hati saya ini ria. Itu. Saya yang paling saya takuti ini karena saya paling banyak ngomong di sini. Saya paling banyak ngomong. Ketemu dengan tamu, saya ngomong. Menjelaskan di sini, saya menjelaskan. Saya takut ada nilai ria di hati saya. Saya takut aja. Makanya tolong teman-teman sekalian, tegur saya, ingatkan saya kalau saya sudah bernada ria. Tapi di satu sisi kadang-kadang ingin beri contoh. Saya takut juga antara contoh dengan ria itu sulit membedakan. Maka bisanya saya hanya istighfar, ya Allah. Alhamdulillah, saya ingin terus selalu berkata, ya Allah, maafkan saya kalau saya sombong, kalau saya ria. Karena saya takut banget ini. Sulit untuk menahan, tidak memberi contoh, tidak menjelaskan tentang di sini, tentang kebaikan di sini, tentang halus di sini. Tidak mungkin kita tidak menjelaskan kepada orang luar. Tapi saya takut di antara itu ada ria. Makanya teman-teman sekali lagi ingatkan Kang, kalau bisa yang ini sepertinya ria yang takut. Ingatkan saja. Tidak usah ragu-ragu karena teman-teman mengingatkan saya berarti teman-teman mengasihi saya kan mencintai saya. Kalau teman-teman tidak ada rasa cinta kepada saya, pasti dibiarkan. Ujub bangga dengan kesalehan. Nah ini bagian tantangan kita ya. Sama-sama ya. Saya pun belajar terus, saya juga belajar terus, saya takut ya. Karena ada contoh riwayat, ada orang yang perang di medan perang. Saya panjang hadis nanti saya baca kurang lebih ya. Jihad, mati, masuk neraka. Loh, ya Allah, saya berjuang. Kenapa saya di neraka? Protesan. Allah bilang, no. Karena kamu ingin dipuji. Nah, kamu di medan perang, kamu ingin dipuji. Ya, berat sekali ya. Makanya segeralah ada yang menggantikan saya ini. Saya ingin aman. Ada yang bisa menjelaskan semua hal. Saya takut gitu. Saya juga takut, ini yang paling saya takut itu. Jujur saja, saya takut ada ria, ada ujub. Saya ingin di belakang aja saja, ingin mengatur strategi saja, ingin melobi-lobi saja. Tapi kalau sudah ngomong gini, itulah memang berat ya. Makanya saya ingin teman-teman mulai muncul. Jadi biar rasanya ditanggung rame-rame gitu ya. Tanggung rianya, tanggung ujungnya. Rekan sekalian, kita teruskan. Merasa aman dari tipu daya setan. Nah ini dia. Saya ditanggung juga. Padahal jangan sama sekali. Makanya kita mulai setiap sore kita baca Ashabul Kahfi ya, minimal itu. Setiap saat ya sebaik juga namanya membaca Quran kapan saja ya baik. Tapi kita sudah mulai masuk itu. Lalu kemudian kita istighfar sebelum tidur dan sesudah bangun. Kemudian kita mengucapkan hamdalah untuk ada rasa syukur kepada Allah ya. Dan ini adalah untuk supaya kita terjaga dari ujub ria Islam. Alhamdulillah kan itu seperti menjaga itu. Alhamdulillah berarti kita bersyukur. Semua karena Allah. Nah ini lisan ini sebetulnya untuk menjaga, memelihara hati kita supaya jangan sampai kita berhasil begini karena kita
pinter karena kita panggil sebenarnya, tapi karena pertolongan Allah ya. Jadi jangan merasa aman ya dari kita. Terbukti kan banyak yang terpleset di sini, terbukti banyak yang keluar dari sini karena ternyata secara rohani kolektif saya mimpi akan selamat, tapi di antara kita ada yang tersingkir dan digantikan dengan generasi lain. Ya, pernah kan dibacakan mimpi itu takdirnya? Nah itu, secara kolektif gajah akan jalan terus. Tapi saya belum tentu aman. Teman-teman belum tentu aman. Saya bisa digantikan yang lain. Nah, maka dari itulah mari kita selalu merasa tidak aman, ya. Dan ini adalah perbuatan yang terbaik yang harus kita lakukan. Lalu proses panah, tahapan panah bagi penduduk rohani ya. Ini. Oh iya, berbeda. Baik. Oke. Penjelasan proses dan tahapan bagi penduduk rohani menurut ulama generasi tabi'in ya, yang hidup di antara abad 1 sampai 3 Hijriah dengan rujukan langsung karya-karya dari riwayat mereka. Karena begini, rekan sekalian, memang para tabi'in tidak mengistilahkan panah, belum dikodifikasi, ya, artinya kalimat ini belum setajam ketika era Sar, ya. Maka penjelasan bersifat tematik dan praktis lebih menekankan jalan pembersihan hati, ikhlas mutlak dan lenyapnya ego, bukan teori sistematis, dan dikembangkan mulai oleh ulama-ulama tasawuf ya. Itu sebentar. Lebih kesini-sini dikembangkan oleh ulama tasawuf. Tapi intinya sama. Mari kita perhatikan. Di masa tabi'in mereka tidak menyebutkan fana sebagai istilah filsafat, tetapi memakai ungkapan seperti ikhlas mutlak. Sama istilahnya, keikhlasan total. Lalu kemudian intisab, ya, terputus hati dari selain Allah. Zuhud dan khusyuk. Jadi istilah fana zaman dulu seperti ini dalam kitab-kitab para ulama salaf yang terdahulu ya, yaitu para tabi'in. Tapi intinya sama. Dan kita kan sudah belajar ikhlaslah, zuhud, khusyuk sebagainya. Kita sudah belajar itu semua. Intinya menuju kepada fana. Oke, ingat kan salah fana apa? Nanti kita pelajarnya mahabbah. Salah mahabbah apa? Nah, baru kita menjadi penduduk ashabul. Jadi teman-teman sekalian, belum selesai nih urusan kita nih. Anak sudah hebat derajatnya, tapi ternyata satu lagi apa? Mahabbah. Nah ini mahabbah. Lebih berat lagi teman-teman sekalian. Baru setelah itu kita masuk, insya Allah semua akan bercahaya di sini. Badannya semua secara penuh. Jika kita sudah mencapai itu. Tapi bukan teori loh. Ini kan teori ya. Teori ini jangan salah paham. Bukan setelah kuliah lalu semua bercahaya, tidak. Artinya pengetahuannya sudah dibuka. Mari kita tinggal mengikuti apa yang kita pelajari saat ini untuk masuk kepada level-level itu. Nah beruntunglah Mas Jali langsung di sini pelajarannya. Makomnya. Langsung panah makomnya. Masya Allah. Enak benar nih. Kalau saya sabar ya kan. Iya. Apa kita harus digojolok dulu? Dipelonjor dulu kan. Masa kuliah langsung ikut pelajaran
tingkat berikutnya. Udah ujian lagi. Langsung ujian kemarin ya? Enggak kan? Diuji Langsung lagi. langsung ikut tingkat panah lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita ikhlas ya. Oh, ikhlas mas, ikhlas mas. Penduduk Nggak rohani apa-apa, harus ikhlas ya. masuk ke panah. Oke, baik. Husna al-muqarrabah, kesadaran selalu di Allah. Tujuan sama, hilang rasa memiliki daya dan kehendak hidup hanya untuk Allah. Tuh. Semua sama, inti daripada apa yang disebutkan oleh ulama salaf itu sama, yaitu menghilangkan rasa memiliki daya dan kehendak. Tentu yang negatif sekali ya, selalu kita berpikir. Bukan seluruhnya kehendak kita hapus. Yang kalau seluruhnya hapus, ya orang gila namanya, ngomong aja. Tidak mau ada kehendak ya namanya orang gila. Tidak ingin daya, tapi ini yang negatif ya. Hidup hanya untuk Allah semuanya. Baik teman sekalian, waktunya sudah habis ya, kita tutup. Jadi jelas saya kira fana menurut definisi sudah dijelaskan pada pertemuan pertama, kita sudah mulai paham. Sekarang dalil-dalilnya ternyata bertebaran. Hidup harus fana dalam rangka berjuang di tengah-tengah fitnah dunia ini yang begitu beragam, begitu sangat amat beragam, sehingga kebenaran menjadi subhat, kebenaran menjadi ragu, kebenaran menjadi banyak pilihan yang membingungkan umat. Dan inilah menjadi masalah problem bagi kita di umat akhir zaman, sehingga di dalam beberapa umur surat dunia ini memang dalam posisi sedang gelap dan kegelapan karena terjadinya kebingungan di antara umat tentang kebenaran. Demikian, dan mari kita berhitung, mudah-mudahan kita mulai bisa mengukur diri untuk mulai memperbaiki, karena modal memperbaiki itu mampu mengukur diri, mampu berkaca kepada diri sendiri, kita ini sudah sampai di mana. Apa kita sudah masuk kepada tingkat panah? Kalau belum, mari kita sama-sama perbaiki ya. Kalau ditegur, tolong orang di tanah Ujlah, kalau ditegur, apalagi yang sudah paham di sini ya. Kalau yang belum paham ya wajar lah, ada salah paham ya. Tetapi kalau yang sudah di sini, maka harus saling memaafkan. Tapi juga tentu yang menegur pun juga harus orang rohani ya. Jangan sampai menegurnya gaya preman, tapi gaya penduduk rohani. Harus dengan adab ya. Itu penting di dalam rangka kita saling mengingatkan. Dan itulah ciri-ciri penduduk rohani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.